sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan embriologi telur ayam. Perkembangan embriologi telur ayam dimulai setelah terjadinya fertilisasi dan membentuk zigot. Kemudian embriologi telur ayam ini memiliki tahapan, yaitu pada pembelahan, segmentasi, kemudian morula, kemudian ada blastula, gastrula, dan neurulasi. Kemudian yang terakhir adalah organogenesis. Selama perkembangannya, embriologi ayam ini memperoleh makanan dan perlindungan dari kuning telur, kemudian albumin, dan kerabang telur. Kemudian selama waktu ideal penetasan telur ayam yaitu selama 20-21 hari. Pada tahapan awal itu terjadinya 1-4 hari. Kemudian pada tahapan embriogenesis itu terjadi pada 5-8 hari. Kemudian pada tahapan organogenesis itu terjadi 8 sampai 13 hari. Pada tahapan organogenesis pada hari 9 sampai 12 hari itu terjadinya pembentukan jantung, pembentukan sistem saraf, dan pembentukan seperti organ-organ paru-paru, hati, ginjal. Kemudian pada tahapan perkembangan lanjut itu dimulai dari 13 sampai 18 hari. Kemudian tahapan yang terakhir itu terjadi pada hari ke-19 sampai 21 hari dan telur itu akan menetas. Kemudian akan dilanjutkan untuk pemateri kedua. Perkembangan embrio telur ayam pada tahap awal terjadi pada hari pertama sampai hari 4. Setelah ayam betina bertelur dan terjadi pembuahan, proses perkembangan embrio dimulai di dalam saluran reproduksi. Pada hari pertama, sel telur yang dilepaskan dari ovarium bertemu dengan sperma di bagian atas saluran telur yang disebut infundibulum. Dalam proses ini, salah satu sperma menembus lapisan pelindung sel telur dan melebur dengan inti sel telur. Pernyataan ini menghasilkan sebuah zigot, yaitu sel tunggal yang mengandung materi genetik dari induk jantan dan betina. Zigot ini adalah awal dari embrio ayam. Segera setelah pembuahan, zigot mulai mengalami pembelahan sel secara mitosis. Dalam pembelahan ini, satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian keempat, 8, 16, dan seterusnya. Sel-sel ini terus membelah sambil bergerak turun melalui saluran telur. Pada akhir hari pertama, zigot telah berkembang menjadi kumpulan sel padat berbentuk bulat yang disebut morula. Pada hari kedua, perkembangan zigot semakin kompleks. Morula yang terbentuk mulai berubah menjadi struktur yang lebih terorganisir, yaitu blastoderm. Blastoderm adalah lapisan sel datar yang akan membentuk embrio. Pada tahap ini, blastoderm terbagi menjadi 2 lapisan, epiblast yang nantinya akan membentuk tubuh embrio dan hipoblast yang akan membentuk membran pelindung embrio. Selama blastoderm berkembang, zigot terus bergerak melalui saluran telur. Dalam perjalanan ini, lapisan putih telur atau albumin mulai terbentuk di sekeliling zigot untuk melindungi dan memberikan nutrisi selama perkembangan lebih lanjut. Pada hari ketiga, struktur embrio mulai lebih jelas terlihat. Sel-sel blastoderm mulai terspesialisasi menjadi 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan-lapisan ini menjadi dasar pembentukan berbagai bagian tubuh ayam. Endoderm akan membentuk kulit, sistem saraf, dan bulu. Mesoderm akan membentuk otot, tulang, dan sistem peredaran darah. Sedangkan endoderm akan membentuk organ-organ dalam seperti usus dan hati. Selain itu, membran pelindung embrio seperti amnion mulai terbentuk untuk menjaga embrio tetap aman di dalam cairan pelindungnya. Kuning telur yang kaya nutrisi juga mulai berfungsi sebagai sumber makanan utama bagi embrio, dengan pembuluh darah mulai berkembang di sekitarnya untuk mendistribusikan nutrisi.
Pada hari keempat, perkembangan embrio semakin pesat. Struktur tubuh dasar mulai terlihat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang mulai berkembang. Jantung juga mulai terbentuk dan sudah dapat memompa darah meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Pembuluh darah di sekitar kuning telur semakin berkembang sehingga distribusi nutrisi ke seluruh tubuh embrio menjadi lebih efisien. Embrio tumbuh dengan sangat cepat dan sudah mulai menunjukkan pembentukan jaringan dari organ-organ awal. Pada akhir hari keempat, embrio ayam sudah memasuki tahap perkembangan penting dengan struktur dasar tubuh yang mulai terlihat. Tahap ini sangat penting karena menentukan perkembangan organ-organ utama yang akan mendukung kehidupan embrio hingga menetas pada hari ke-21. Tahap embriogenesis itu terjadi di hari ke-5 sampai hari ke-8, di mana yang pertama itu ada tahap blastula. Blastula itu terbentuknya struktur awal embrio. Terus yang kedua itu ada blastula. Blastula itu embrio diferensiasi menjadi 3 lapisan, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Terus yang ketiga itu ada organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ dasar. Yang di tahap hari ke-5 itu ada bentuk embrio sudah semakin tampak jelas dan bakal anggota tubuh sudah mulai terbentuk. Kaki, ekor itu sudah mulai berdekatan sehingga tampak seperti huruf C. Embrio terletak di dalam anoim, yaitu pembuluh darah semakin banyak dibandingkan hari sebelumnya. Terus hari ke-6 itu satu persatu organ tubuhnya sudah mulai terbentuk dari tangan sampai dengan kaki. Dan di hari ke-7 itu masa inkubasi. Perkembangan embrio ayam yang sudah terbentuk pada cerebellum, yaitu lapisan masih belum berstruktur. Selain itu juga terdapat ruang kosong yang disebut perindoium. Hari ke-8 itu bakal paruh dan kaki sudah mulai terbentuk. Tulang punggungnya juga sudah mulai mengeras sehingga sudah makin jelas bentuknya, dan optik fisikalnya telah berubah sempurna menjadi mata. Tahap organogenesis adalah fase penting di mana organ-organ utama berkembang lebih kompleks dan mulai menjalankan fungsinya, seperti pembentukan jantung. Pembentukan jantung berkembang lebih sempurna. Struktur jantung mulai menyerupai jantung dewasa dengan pembagian 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, partikel kanan, dan partikel kiri. Peredaran darah aktif mulai memompa jantung ke seluruh embrio dengan sirkulasi darah yang lebih efisien untuk mendukung perkembangan organ lainnya. Kapiler dan pembuluh darah terus berkembang untuk menghubungkan plasenta telur kuning dengan embrio, memastikan transfer nutrisi yang cukup. Pembentukan organ saraf, yaitu ada otak. Struktur otak berkembang lebih spesifik menjadi 3 bagian, yaitu proencephalon dan mesencephalon dan rhombencephalon, yang masing-masing mempunyai fungsinya khusus. Yaitu ada lagi sistem saraf pusat. Serabut saraf tumbuh untuk membentuk hubungan antar otak dan sumsum tulang belakang. Ada organ sensorik, yaitu seperti mata, telinga, dan sistem saraf perifer. Yang ketiga itu ada pembentukan organ lain, yaitu paru-paru, ginjal, hati, dan pankreas. Ada juga saluran pencernaan, yaitu usus melanjutkan perkembangan hingga berada di dalam rongga perut. Ada otot dan tulang, bulu, jaringan imun. Jaringan imun yaitu kelenjar timus dan limpa berkembang untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Di sini saya pemateri 5 akan membacakan perkembangan embrio lanjut hari 13 sampai 18. Jadi di sini ada pembentukan anggota sayap, kaki, cakar berbentuk. Pembentukan anggota gerak, sayap pada fase ini sayap berkembang lebih kompleks.
tulang sayap lebih mengeras. Osifikasi. Sayap lebih terbentuk dan jaringan dan tersusun. Kaki menjadi lebih jelas bentuknya, termasuk jari-jari kaki yang memanjang. Jaringan cakar mulai terbentuk di ujung jari. Cakar tumbuh dengan struktur keras karena proses pengerasan jaringan. Fungsi cakar ini penting nantinya untuk membantu menetas dari cangkang. Di sini ada pembentukan bulu. Vokal bulu yang sebelumnya hanya berupa bintik kecil kini mulai memanjang. Bulu-bulu halus down feathers mulai menutupi tubuh embrio, terutama darah punggung dari kepala. Pada tahap ini dulu belum memiliki warna nyata. Fungsi bulu tubuh adalah untuk menjaga suhu tubuh setelah menetas. Sekian penjelasan tentang embrio telur ayam dari kelompok kami. Wassalam.